Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak hadir kemudian. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat tidak subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para pengurus PKN Masjid Jami'ul Hidayah. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir untuk menunaikan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini pada salat subuh kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Hadir Abadian. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita kirimkan doa kepada para almarhumah dan almarhum saudara-saudara kita, keluarga kita, para sahabat kita dan kaum muslimin, terutama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah yaitu di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan ahli surga, diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian suratul Fatihah juga kita berdoa untuk supaya kita semua yang ada pada pagi hari ini selalu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan istiqomah dan kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadinya wa yadin soleh berfati al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah sekalian, harusnya kita sama-sama ikuti kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Al-Mukarram Ustaz Hadir Abadian. Untuk itu waktu kami persilakan. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا وحبيبنا وجهرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إلى حضرة النبي ببركته بمعجزته وبشفاعته
البركة والكرم جميع مشايخنا من المشركين المغربين البركة والكرم الشيخ عبد القادر الجيلاني شباب النقشباني حضرة الإمام رفاعة حضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد شيخنا المكرم شيخ أحمد شريف وجميع أولياء الله بهذه القرية وبهذا البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keberkahan, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan dalam melaksanakan pelayanan kepada umat. Saya hormati para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pula dalam keadaan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya lanjutkan kajian, tidak bahas fikih dulu, kita bahas lanjutan yang kemarin tentang kelemahan manusia. Kita sudah bahas tentang kelemahan, sekarang kita bahas tentang keunggulan. Kalau kemarin kita bahas kelemahan manusia itu ada pada sisi bahwa manusia ingin hidup abadi, immortal, lalu kemudian keinginan untuk hidup mulia, gitu ya. Tapi ada kelemahannya, ya. Ada ingin abadi, ingin mulia, ya, ingin suci, itu ada kelemahannya, yakni godaan iblis laknatullah yang selalu menjerat. Sekarang kita bahas tentang pusat keunggulan manusia, yakni pada qalbu. Qalbu adalah pusat keunggulan manusia. Ada beragam macam potensinya, yakni asy'ur, kesadaran eksistensial, kesadaran bahwa dirinya ada, eksistensi. Di situ ada memori, ada ingatan, dan moral. Manusia meskipun dia tidak beragama atau agamanya tidak muslim, tidak Islam, selalu di dalam dirinya itu ada memori, ada moral. Kalau di dalam Islam orang harus melaksanakan pernikahan dengan proses ijab dan qabul. Ada saksi, ada wali, ada mahar, ada pengantin pria dan wanitanya. Agama yang lain tidak sesakral itu dalam melaksanakan proses pernikahan. Contoh, di pedalaman suku Papua, orang paham ketika laki-laki dewasa dan wanita dewasa melaksanakan pernikahan dan melakukan hubungan badan, ketika proses itu terjadi, ada moral dalam dirinya. Ketika mereka melakukan hubungan badan, menjauh meskipun tidak ada sekat, gitu ya. Mungkin mereka melakukannya dalam atap rumah yang sama, gitu. Nah, anggota keluarga yang lain menjauh, tidak akan nontonin, gitu.
Jadi ada moral di situ, ya. Berdasarkan adat yang ada. Gitu. Jadi ada asyur, kesadaran eksistensial. Itu adanya di mana? Di dalam qalbu. Meskipun agamanya tidak Islam. Lalu ada az-zauq, kesadaran emosional atau perasaan. Bahwa dirinya merasakan gembira, merasakan sedih, merasakan takut, merasakan berani, merasakan pahit, getir, asam, dan lain-lain. Itu ada di kesadaran emosional yang dalam bahasa Arabnya adalah ad-dzauq. Lalu yang ketiga ada al-iman, kesadaran transendental. Kesadaran bahwa dirinya tidak hanya hidup hari ini di sini, tapi nanti setelah kematian terjadi, dia akan mengalami kehidupan yang lain. Kehidupan yang tidak dialami oleh fisik, tapi kehidupan yang dialami oleh ruhnya. Dan terus begitu sampai kemudian hari kiamat tiba. Lalu kemudian ada kehidupan setelah hari kiamat yang disebut dengan yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul jaza, dan lain-lain. Nah, itu diyakini oleh umat, diyakini oleh manusia. Istilah yang disebut dengan kesadaran transendental. Transen itu adalah nyebrang, menyeberangi alam hari ini menuju alam berikutnya. Sebagaimana kemudian dia pahami bahwa dia sendiri pun tadinya tidak ada di alam ini, dia ada di alam sebelumnya, begitu. Dia ada di alam rahim, tapi dia tidak pernah mampu mengingat bagaimana kehidupan di alam rahim. Tapi dia tahu alam rahim setelah diinformasikan oleh orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada kehidupan sebelum hari ini di sini, kehidupan kemarin di sana. Itu, ya. Itulah yang disebut dengan kesadaran transendental atau iman. Lalu qalbu mempunyai potensi al-aqal, kesadaran intelektual, kesadaran berpikir, kesadaran bahwa Allah berikan semua yang tak terbatas kepada kita sebagai manusia, sebagai khalifah, untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, karenanya kemudian Allah kasih bekal kesadaran intelektual berupa akal. Dan kesadaran berpikir itu bukan di mukhun bahasa Arab sebagai otak, tetapi itu ada di qalbu, kesadaran intelektual. Lalu kemudian ada al-iradah, kesadaran motivasional, kesadaran untuk menggapai sesuatu, kesadaran untuk ada keinginan lalu ada usaha untuk mewujudkan keinginan itu. Nah, itu yang disebut dengan kesadaran motivasional. Bahasa keyakinannya, bahasa tauhidnya adalah al-iradah atau free will. Baik, kelima potensi qalbu ini akan kita rinci. Semoga tidak lama-lama kita bahas dalam 2 pertemuan. Yang pertama adalah potensi moral, kesadaran eksistensial. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin, demi diri, wa ma sawwaha, dan segala hal yang menyempurnakannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepadanya tentang fujur, keburukan,
wa taqwaha, dan takwa. Cara memperoleh ketakwaan itu adalah dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu adalah kebaikan-kebaikan yang bisa diperolehnya. Jadi ketika proses penyempurnaan biologis bashar itu, lalu kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam basyariah manusia, Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan ke dalamnya kolbu. Pada kolbu itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan opsi di dalam hidup, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepadanya tentang keburukan dan kebaikan. Silakan pilih mana baik, mana buruk. Itu. Tentunya ketika dia memilih sebuah kebaikan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang melakukan kesucian, melakukan pensucian. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang melakukan pengotoran. Itu ya. Jadi kesadaran moral ini sudah tumbuh di dalam diri manusia. Dia terserah mau milih baik ataupun buruk. Nah, ini disebut dengan kesadaran eksistensial. Itu semua pilihannya ada di dalam kolbu. Kalau binatang nggak punya kesadaran moral, ya, dia hanya intuisi saja. Maka kadangkala ketika seekor binatang, misal oleh harimau lah, dilahirkan oleh ibunya, sejak awal dipelihara oleh ibunya. Tapi nanti kalau anak laki-lakinya adalah sudah tumbuh dewasa, lalu kemudian hidup berpisah dari kawanan, maka sebuah kemungkinan yang akan terjadi, si anak laki-laki itu ketika bertemu betina, siapapun betinanya, dia tidak pilih siapa itu ibunya atau anaknya atau sepupunya. Ya terjang, yang penting hajatnya dipenuhi, nggak ada moralitas di situ. Ya, itu binatang. Kalau manusia tidak ada moralitas, kecuali yang dirinya sudah membinatang. Kalau untuk manusia ya ada moralitas. Kalau manusia yang membinatang ya dia nggak pilih-pilih, entah itu ibunya, entah itu anaknya, entah itu mertuanya, entah itu sepupunya. Ya, nah itu manusia yang sudah membinatang. Tapi kalau manusia yang masih dalam kadar selalu ada dalam posisi general, ya, posisi keumuman manusia, mestinya dia mampu menjaga moralitasnya. Bisa dipahami Bapak-bapak yang pertama ini? Baik. Lalu yang kedua, ada potensi perasaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Al-Quran surah As-Sajdah ayat 9. Kemudian dia Allah menyempurnakan basyarnya, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Lalu dia meniupkan ke dalamnya min ruhihi. Min ini artinya bisa dari dalam artian dari sebuah tempat ke tempat yang lain, min itu ya. Min aina anta? Dari mana ente? Nah, itu bahasa Arab. Ana minal Bogori, saya dari Bogor. Nah, itu jawaban kita. Tapi min juga bisa berarti adalah bagian dari sesuatu.
Misal sesuatu itu berjumlah 10, berarti minal asyri itu bagian dari 10 bisa 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Itu min, bagian dari. Maka wa nafakha fihi min ruhi, Allah Subhanahu wa taala matiupkan ke dalam basar min ruhihi, sebagian dari ruhnya. Dalam artian ruhihi itu bukan ruh Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat ya, tetapi adalah ruh yang telah Allah ciptakan sebelumnya. Artinya ruh itu telah Allah ciptakan. Nih kita semua tadinya dalam bentuk ruh. Ada ruhnya Pak Haji Ramdhani, ada ruhnya Pak Haji Hium, ada ruhnya Pak Haji Samsul, ada ruhnya dan lain-lain semua termasuk saya. Nanti diturunkan oleh Allah ruh-ruh itu ke masing-masing basariyahnya, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan kami menjadikan, dalam artian menjadikan itu sebenarnya sudah ada ya, sudah ada, tetapi ketika dimasukkan ruh ke dalam basyariah, alat-alat itu kemudian difungsikan gitu ya. Alat pendengarannya udah diciptakan, apa? Telinga. Alat melihatnya udah diadakan oleh Allah, mata. Alat merasakan, mengecapnya sudah Allah adakan, lidah, itu, kulit, dan lain-lain, 5 panca indera yang kita punya itu. Tapi ketika ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam basyariah, disitulah kemudian Allah aktivasi. Kalau orang bahasa komputer, setelah di-download file-file softwarenya, nggak bisa hanya sekedar di-download, tapi harus di-install. Gitu. Harus di-install, setelah di-install baru diaktifkan. Gitu, Pak. Nah, itu bahasa orang zaman sekarang. Ketika dia punya handphone, di dalam handphonenya tidak ada file WhatsApp, dia harus diunduh, harus di-download. Maka di-download dulu, diunduh dulu, dimasukin dulu tuh ke dalam fisik si gadget itu, si dawai itu. Oh, sudah ada, tapi belum aktif dia, baru diunduh saja. Nah, pada saat tiupkan ruh kita, istilahnya seperti itu, analogi terhadap handphone ya, si file itu kemudian diinstal, setelah diinstal lalu diaktifkan, ya, diotorisasi, diverifikasi, ya. Begitu juga tubuh manusia setelah basyariahnya sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di-download kepadanya, ditiupkan kepadanya ruh, di mana ketika ruh sudah masuk di dalamnya juga adanya qalbu, diaktifasi apa? Lakumus sam'a, pendengarannya, wal absara, dan penglihatan, wal afidah. Nah, ini ada garis bawah di situ. Wal afidah. Afidah itu bentuk jamak dari kata fuad. Ma huwal fuad? Nah, dalam hadits qudsi, dalam kitab Risalatul Qusyawiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Banaitu fi jawfi ibni Adam qasran. Aku membangun di dalam jaufnya anak Adam adalah qasran, istana. Jauf itu bisa diartikan sebagai fisik, jauf. Dan fungsi jauf ini adalah istana, qasran. Secara fungsional, qasran itu
adalah wadah yang dia mampu menutupi apa yang ada di dalamnya dari berbagai macam kendala eksternal. Ya. Apa tuh kendala eksternal? Bisa angin, bisa hujan, ya, bisa panas. Nah, itu fungsi kosron. Fungsi kosron istana itu. Allah tidak bikin sebagai bait, ya. Karena fungsi bait dalam bahasa Arab, bait itu adalah rumah, tapi rumah yang terlalu sederhana, bait gitu, ya, bait. Allah gunakan kosron. Menggunakan kalimat kosron itu bahwa ada rumah yang megah, yang ketika orang tinggal di situ merasa nyaman, yang kenyamanannya itu melebihi hidup di dalam bait, di dalam rumah sederhana. Tapi Allah menggunakan diksi kosron sebagai bentuk bahwa Allah muliakan manusia dengan bangunan diri yang ada pada dirinya, itu ibarat istana. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Kosron. Wafil kosri sodron. Nah, di dalam tubuh manusia yang melindungi semua apa-apa yang ada di dalamnya itu, dari terpaan angin, dari terik matahari, ya, itu ada sodron, ada dada, ya, ada sodron. Wa fi sadri qalban, di dalam sodr secara abstrak, ya, di dalamnya bukan dalam artian dia adalah secara fisik, ada yang disebut dengan kolban. Jadi dalam sodr itu ada kolban, kita nyebutnya kolbu, kolban atau kolbun secara bahasa dari kata kolaba. Kolaba artinya bolak-balik, ya. Kolaba bolak-balik. Kadang dia beriman, kadang dia maksiat. Dia bisa terus beriman kalau dia dekat dengan Allah. Kalau tidak bisa dekat dengan Allah, dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Kalau tidak bisa dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, adalah dekat dengan orang yang dekat Allah. Ya, jadi kalau dia terus bersahabat dengan orang seperti itu, yang pernah saya sampaikan bahwa ketika ditanya oleh Ibnu Abbas, ayyu jalasauna khair, siapa teman duduk yang paling baik, ya, Rasulullah berkata, teman duduk yang paling baik adalah orang yang pikirannya akan selalu mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pernah saya bahas dulu ya. Jadi senyampang pikiran kita selalu dibawa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah teman duduk yang paling baik. Wazada fi ilmikum muntaqah, yang pembicaraannya menambah ilmumu. Wadakarakum fil akhirah amalah, dan yang tindakannya mengingatkan kamu akan akhirat. Rawahu Abu Ya'la wa rijalus sahih. Ya. Jadi ketika manusia dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, tidak bisa dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, adalah kemudian dia dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Inilah mereka itu, ya, yang ketika kita duduk bersamanya, pikiran kita selalu teringat akan Allah,
yang ketika berbicara dengannya pembicaraannya menambah ilmu kita, yang ketika kita nanti akan berbuat maka perbuatan kita selalu mengingatkan akan akhirat. Nah, itu fungsi kita dekat dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ribet amat ngomong dekat dengan iya, yang dekat dengan Allah adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hari ini zamannya jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut juga di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang hidupnya jauh dengan Rasulullah. Rasulullah kemudian mengutus orang-orang dekatnya kepada mereka. Contoh, ketika Mu'adz bin Jabal, orang yang dekat dengan Rasulullah, dikirim kemana? Ke Yaman. Itu. Maka orang yang dekat dengan Rasulullah sendiri adalah dekat dengan Allah. Maka Mu'adz bin Jabal ini diutus ke Yaman. Orang-orang Yaman kemudian nanti dekat dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu adalah orang yang dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah. Itu paham ya? Kayak berlibat omongannya tapi mengandung makna yang luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Jadi potensi yang kedua adalah fuad ya. Kita masih bahas apa itu fuad. Oke. Jadi di dalam sodr ada kolban. Kolbu itu fungsinya secara bahasa, secara harfiah dari kata kolaba itu bolak-balik, kadang dia beriman, kadang dia maksiat. Kalau ingin terus beriman maka harus sering dekat dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia mau biarkan dirinya selalu terbiasa dalam keadaan dalam keadaan selalu maksiat, maka dirinya akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah pilihan mana yang mau engkau ikuti itu atau engkau lakukan, gitu ya. Tadi setelah kolban wa fi kolbi, oke. Jadi di dalam sodr ada kolbu, di dalam kolbu ya. Wa fil qalbi fuadan. Di dalam kolbu ada fuad. Kelihatan Pak ya? Di dalam kolbu ada fuad. Nah, tadi afidah itu bentuk jamak dari kata fuad. Bagian dalam dari kolbu ada fuad. Fuad itu secara secara struktural itu di dalam kolbu adalah bagian lebih dalam dari kolbu. Ya. Fungsinya sudah kita bahas kemarin, fungsi kolbunya. Ya. Begitu juga fuad. Karena kolbu ada di bagian yang terluar, nah fuad ini bagian yang lebih dalam kolbu. Wafil fuadi sagofan, dalam fuad ada sagof. Sagof itu orang Yaman, orang Mesir bilangnya sagof, tapi dalam bahasa harfiahnya adalah syakof. Ya. Syakof. Nulisnya pakai syakof, dibaca jadi syakof. Lalu ada marga dari Yaman ke Indonesia namanya as-segaf. Itu ya. Nah, syakof ini adalah bagian lebih dalam dari fuad. Wa fil labbi, di dalam wa fis sagofi labban atau lubban, di dalam sagof ada lub. Lub secara harfiah artinya adalah inti. Ya. Bagian lebih dalam dari sagof adalah lub.
Wa fil lubbi syirran, di dalam lub ada sir. Wa fi sirri ana, dalam sir ada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam diri manusia itu sebenarnya kalau kita mau explore kemurnian diri kita coba dengan terus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian itu akan memurnikan lapisan-lapisan rohaniyah kita. Pada saat itulah kemudian ketika sudah dimurnikan, maka kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi lebih intens. Itulah yang disebut dengan wa fi sirri ana, di dalam sir itu ada aku. Bukan Allah bersemayam di dalam sir, tetapi melalui sir itulah kemudian kita bisa berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat filosofis dan harus diraih dengan praktek menjernihkan ruhaniyah kita dengan intensif, sehingga cocok nih di bulan Rajab seperti ini kita intensifkan kemurnian kalbu kita dengan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oke ya. Nah, ini nama lain dari fuad. Fuad itu sebagaimana kalbu ya, dia ada fungsi mengingat, merasakan, menyadari, bahkan kemudian berpikir. Maka afidah yang dimaksud tadi adalah kemampuan ya, kemampuan kolbu dalam hal berbagai macam potensinya afidah, termasuk diantaranya adalah kemampuan untuk berpikir gitu. Maka kemudian diartikanlah afidah ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia sebagai kemampuan berpikir, fuad. Afidah ini coba lihat ya terjemahan bahasa Indonesianya ya, di dalam mushaf bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu afidah itu seringkali diartikan sebagai berpikir ya, akal. Oke, kita lanjutkan. Potensi berikutnya apa? Potensi iman. Di dalam hadis Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal amanata nazalat fi dadril qulubir rijal. Sesungguhnya bibit iman telah turun di dalam pusat kolbu setiap orang. Fi dadril qulubir rijal, dari rahim orang tua yang agama apapun, setiap individu manusia itu punya iman. Gitu. Ya. Jadi nanti ketika dia berakal yang disebut dengan balik, dia akan mencari, who is my God? Siapa Tuhan saya? Kalau dia sering menganalisa, sering bertanya, ya. Coba kita lihat proses bagaimana Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Persia. Al-Farisi. Persia itu Iran dan Irak sekarang. Dulu Persia itu agamanya penyembah api, Majusi. Itu. Salman kecil patuh kepada ayahnya, dan ayahnya itu adalah kalau nggak salah dia itu
penjaga kesucian api yang ada di Persia. Suatu saat Salman diperintahkan oleh ayahnya untuk membeli sesuatu. Salman muda saat itu adalah manusia yang sangat ingin mencari kedamaian di dalam kalbunya. Ketika dia ikut perintah ayahnya, mematuhi perintah ayahnya untuk membeli sesuatu, dia mendengar ada kidung-kidung yang dinyanyikan di beberapa gereja yang dia lewati. Dia sangat tertarik. Lalu kemudian dia masuk ke gereja itu. Ketertarikannya membawa dirinya untuk konversi dari Majusi kepada Nasrani. Itu. Dia libatkan dirinya dalam pendalaman ilmu kenasraniannya sampai dia bertemu dengan pendeta yang luar biasa ilmunya, dan menurut dia ini adalah orang yang suci. Dia belajar kepadanya sampai ilmunya tinggi sekali, sehingga pada pusat pertanyaannya pada pendeta itu, lalu siapa setelah Yesus gitu, setelah Isa alaihi salam yang meneruskan risalah ini? Si pendeta tidak mampu menjawab. Tapi kemudian ada seorang yang lebih tinggi dari sang pendeta ini kemudian menyarankan untuk mencari apa jawaban dari pertanyaan Salman Al-Farisi itu ke wilayah timur. Akhirnya dia merantau dari Persia, ya, merantau sampailah kemudian di Madinah. Di Madinah itu dia sampai setelah tahun kedua hijrah, berjumpa dengan Rasulullah singkatnya, lalu kemudian beliau tertarik dan akhirnya kemudian beliau memeluk Islam. Itu berarti kan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam qalbunya. Bagaimana juga ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, gitu ya, beliau bertanya, siapa Tuhan? Ketika termenung di malam hari, dia lihat cahaya bintang. Begitu gemerlap cahaya bintang itu, oh, barangkali ini Tuhan. Tapi ketika pagi tiba, cahaya bintang tergantikan dengan cahaya matahari. Wah, kalau gitu ini lebih besar cahayanya matahari. Nah, gitu. Senja tiba, terbit, matahari terbenam, hilang cahaya matahari, tergantikan dengan cahaya bulan purnama. Wah, ini lebih terang lagi. Nah, ini adalah Tuhan. Nah, gitu. Setelah pagi, hilang juga cahaya bulan, ganti lagi dengan cahaya matahari. Oh, dia paham. Berarti Tuhan adalah yang menciptakan semua ini. Gitu, ya. Nah, itu kesadaran itu ada di dalam kalbu. Ada keyakinan, ada komitmen, ada harapan. Kenapa? Diberikan oleh Allah. Udah diberikan duluan, Pak. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Nah, itu dia bunyinya firman Allah. Dan ketika Tuhanmu menciptakan keturunan dari anak-anak cucu Adam kelak sesudah mereka, lalu wa ashhadahum ala anfusihim, dia mensyahadatkan mereka atas diri mereka, ya, memberikan kesaksian atas diri mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, termasuk kita saat itu ada di sana,
Bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Gitu. Jadi syahadat itu sudah ada di sana, di alam asal yang disebut dengan syahadat primordial. Wa ashhadahum, tadi kalimat itu Allah melakukannya sebagai subjeknya adalah sebagai Rob. Allah menggunakan kalimat ashhadahum ini dalam literatur ilmu nahwu, ilmu sharaf adalah fi'il madi, kata kerja yang dilakukan, ya, kata kerja bentuk lampau, berarti dilakukan di masa lampau. Kita sebagai objek menerimanya secara kolektif, secara jamak, ya. Wa ashhadahum ala anfusihim. Jadi kita menerima bala syahidna. Dan nanti ketika kita sudah di alam dunia, ya, ketika kita mukallaf, ketika kita balik, maka diperintahkan untuk menyatakan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Saya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dilakukan oleh umat manusia yang mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia melakukannya sebagai hamba. Dalam hal ini asyhadunya ini adalah fi'il mudhari. Kelak saat akil balik sebagai mukallaf. Dan ini merupakan pilihan pribadi yang nanti ketika sudah dia dewasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Itu, satu-satunya Tuhan. Nah, ini dilakukan oleh umat yang meyakini bahwa Islam itu adalah agamanya. Begitu, Pak. Nah, jadi kesaksian itu bagaimana terjadi pada diri kita yang anak Islam keturunan, gitu ya. Orang tuanya udah Islam, gitu. Sahadahnya ya nggak perlu sahadah lagi seperti yang ketika manusia lain yang tadinya beragama lain lalu berkonversi kepada Islam. Dia cukup menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam sholatnya. Karena ketika sholat itu ada kalimat kesaksian dalam tasyahud awal dan dalam tasyahud akhir. Itu sudah diajarkan sejak kecil. Gitu. Paham ya? Baik. Saya mau lanjut, tapi ini sudah isyraq ya. Ini baru sampai ketiga ya. Baru sampai ketiga, nanti kita pahami bahwa ada kesadaran bertuhan secara universal, secara keumuman umat manusia. Bahwa tindak tanduk manusia bersyukur itu rata-rata adalah dengan cara mensejajarkan tubuhnya ke bumi sebagai bentuk syukur kepadanya, kepada dia yang menciptakan, kepada dia yang memberikan anugerah, kepada dia yang memelihara apapun agamanya. Kita lihat di gambar ini, bahkan seorang Jewish, seorang Yahudi ketika menyatakan kesyukurannya kepada Tuhannya, dia tundukkan kepalanya, dia ratakan dengan bumi, dia bersujud. Ini Jewish. Para atlet pun demikian, ketika dia bersyukur dia melakukan sujud. Itu ya. Ini yang pertama. Ada kesadaran bertuhan secara universal. Lalu kemudian bahwa dia sebagai Tuhan itu diekspresikan dalam bahasa-bahasa yang berbeda berdasarkan budaya masing-masing. Itu. Orang Inggris, Belanda, Jerman, Norwegia
mirip-mirip menyatakan dia sebagai Tuhan itu dengan kalimat, orang Inggris dengan God atau Deity, Belanda mirip dengan God atau God, lalu Jerman God, lalu Norwegia Good, gitu. Orang Portugis, Spanyol, Prancis, Italia, Yunani mirip-mirip membahasakan dia sebagai Tuhan adalah dengan kata Deus untuk Portugis, Spanyol Dios, Prancis Di, Italia Dio, orang Yunani Theos atau Kyrios. Itu ya, mirip. Orang Zulu Afrika Selatan membahasakan dia sebagai Tuhan itu adalah Unkulunkulu, Tikso, Madino, Empalingkangi, ya. Lalu orang Venesia Alon Kanaan membahasakannya dengan Abo, orang Israel ya Aramia membahasakannya dengan Adonai, Yahweh, Yehua, Elah, Elahim, ya. Bahasa Aramia itu bahasa Ibrani, kemudian mempengaruhi kultur orang-orang Arab, maka orang-orang Arab menyebutnya dengan Ilah atau Rabb. Kalau kita baca kitab Perjanjian Baru, ketika Nabi Isa alaihi salam disalib, ya, dalam keyakinan Islam Nabi Isa alaihi salam itu tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang disalib itu diserupakan dengan fisiknya Nabi Isa alaihi salam. Dalam bahasa ininya adalah Yudas Al-Karyat itu, Yudas Al-Karyat itu kemudian menyatakan ilai lamma sabaqtani. Bahasa Arabnya ilahi lamma sabaqtani. Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Nah, gitu. Nah, lalu orang Hindi ya menyatakan dia sebagai Pramatma, Om, itu ya, Om Swastiastu. Lalu kemudian orang Indonesia dulu sebelum Islam datang membahasakan dia dengan Tuhyang, Hyang Widi. Ya, setelah Islam datang kemudian tergantikan dengan Allah, ya, Gusti Allah. Ya, di dalam kalangan Islam Jawa pedalaman itu yang sudah dipengaruhi dengan Kesultanan Mataram Islam itu menyebut dia Allah sebagai Gusti Pangeran. Itu ya. Gusti Pangeran. Nah, nanti setelah Islam marak di Indonesia, tergantikan semuanya dengan hanya diksi Allah. Oke. Nah, orang Australia, orang aslinya aborigin, menyatakan dia sebagai Tuhan adalah Atnatu. Nah, Al-Quran surah 17, surah Al-Isra menyatakan dalam ayat yang ke-110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ullaha wa yad'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah dia dengan Allah. Panggillah dia Tuhan kita ini dengan Allah. Awida'ur Rahman, atau serulah dengan namanya, salah satu namanya adalah Ar-Rahman, dia yang maha pengasih. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Pada hari-hari di mana orang-orang menyeru dia, maka baginya ada nama-nama yang bagus.
yang disebut dengan Asmaul Husna, maka menyebut Allah bisa dengan Ar-Rahman sesuai dengan sifatnya yang maha pengasih, Ar-Rahim sifatnya yang maha penyayang, Al-Qayyum sifatnya yang maha kekal, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah kajian tauhid itu. Oke, jadi baru sampai tahap yang ketiga ya, potensi yang ketiga. Selanjutnya kita akan bahas lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Pada awalnya ini waktu lahir setelah dihidupkan akal pikiran Allah. Namun dalam perkembangannya setelah lansia jika seperti dikurangi cepat lupa mohon maaf. Iya, baik, manusiawi. Karena secara fisik tubuh kita ini terdiri dari berbagai macam sel. Ya, sel itu seiring dengan pertumbuhan tubuh ketika masih muda aktif selnya, ya, produktif dia. Makin menua banyak sel yang kemudian mati, ada yang mati, ada yang lemah, begitu. Termasuk dalam sel-selnya di dalam otak, ya, sel-sel di dalam tubuh dan yang lain-lain, sehingga kemunduran fungsi sel diantaranya terjadi demensia, ya, ingatannya tidak mampu mengakses ingatan yang update, tapi yang dia akses adalah ingatan-ingatan zaman dulu. Maka biasanya orang tua lebih sering mengenang masa lalu. Bapak tuh, kakek tuh, buyut tuh dulu begini, dulu begitu, dulu begini, dulu begitu. Dia ceritain ke anak, ke cucunya, ke buyut, ke cicitnya dan segala macam. Tapi dia tidak mampu mengakses hal yang update, sehingga dia menjadi lupa. Perasaan dia belum pernah makan, tapi barusan aja sebenarnya dia makan. Gitu. Ya, itu karena selnya sudah beberapa sudah lemah atau mati. Gitu. Itu manusiawi. Karena memang manusia secara keumuman itu usia produktifnya itu antara 50 sampai maksimum sampai 50-an, ya 60 lah. Maka kemudian di Indonesia diberikan aturan untuk aparatur sipil negara dikasih waktu untuk dia tetap produktif di usia antara 58-60. 58 dia harus pensiun karena biasanya 58 udah nggak produktif lagi. Apalagi kalau kerjaannya berhubungan dengan fisik, gitu. Ya, jadi itu manusiawi, Pak. Menjadi demensia itu manusiawi. Cuma kita berharap, ya, berikhtiar lah. Ikhtiarnya apa? Ya sering-seringlah kita asah, ya, kemampuan berpikir kita dengan sering membaca, dengan sering berdiskusi dengan teman-teman, sering ketemu sama teman, silaturahim, supaya tidak hidup sendirian. Ya, kalau hidup sendirian kadang-kadang suka banyak pikiran macam-macam. Gitu. Jadi sering silaturahim. Ya, bagus itu usia tua sering silaturahim. Atau disilaturahimi oleh anak-anak, ya, oleh saudara-saudara supaya jangan merasa sendirian. Pesan nih sama anak-anak yang orang tuanya sudah sepuh, jangan dibiarin sendiri hidupnya. Gitu, Pak. Ada lagi? Cukup ya? Demikian, yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankutu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Ya Allah, Anta Sami', Anta Basir, Anta Syahidun alaina. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini. Tidak lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Kami semua hamba-hamba Engkau ya Allah. Kami mampu melakukan ibadah karena Engkau memampukannya. Kami mampu berbuat baik karena Engkau memampukannya. Kami mampu berderma karena Engkau yang memampukannya. Kami mampu tersenyum kepada saudara-saudara kami karena Engkau yang memampukannya. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam perbuatan baik, jauhkan kami dari maksiat. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami, kesalahan ibu dan bapak kami, kesalahan pasangan-pasangan hidup kami, kesalahan anak-anak kami, kesalahan cucu-cucu kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami semua ya Allah. Gantikan ya Allah kesalahan-kesalahan itu dengan kemampuan untuk selalu berbuat baik, kemampuan untuk selalu melakukan amal soleh, kemampuan untuk menimbun pahala-pahala yang berlipat ganda, sehingga nanti dengan rahmat-Mu kami Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.